Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sastriana Mamus dengan NIM 2021-0094. Di sini saya akan menjelaskan materi di bab 6 dengan judul Penataan Daerah Otonom. Istilah daerah dalam terminologi daerah otonom di Indonesia memunculkan dua penafsiran utama yang apabila tidak dipahami dengan benar oleh para pembuat kebijakan, maka hal tersebut akan memunculkan konflik. Penafsiran pertama tentang istilah daerah otonom berasal dari pemahaman yang meluas atas pengertian daerah yang dipahami sebagai area, teritorial, atau kekuasaan atas luas tanah tertentu. Daerah dalam penafsiran ini dipahami sebagai teritorial fisik berupa lahan, dataran, tanah dalam batas-batas fisik yang berada di atas atau di dalam teritorial tersebut. Daerah otonom kemudian ditafsirkan sebagai kekuasaan terhadap apa saja yang berada di atas atau di dalam teritorial yang tak terpisahkan. Dari pengertian masyarakat tentang daerah yang dipahami secara historis, dulunya Indonesia, nama daerah senantiasa berorientasi pada kekuasaan penguasa tertentu, seperti kerajaan, keadipatian, kabupaten, kewadenan, termasuk kelurahan. Kerajaan dipahami sebagai wilayah kekuasaan seorang raja begitu. Penafsiran berikutnya tentang daerah otonom dipengaruhi oleh pendekatan yang lebih berorientasi pada daerah. Daerah otonom dimaknai sebagai kumpulan orang yang secara satu kesatuan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Semua istilah daerah otonom tersebut sebenarnya memiliki arti yang sama, yakni community atau masyarakat. Selain itu, secara legal formal tentang pengertian daerah otonom Indonesia juga lebih mengacu pada orang, bukannya teritorial. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketika daerah otonom intinya dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum. Yang berikutnya yaitu variabel penataan daerah. Meskipun terdapat ragam kompleksitas yang khas di setiap negara, umumnya penetapan batas daerah dibutuhkan karena beberapa hal. Menurut Smith, 1985 mengungkapkan arti penting penetapan batas daerah tersebut sebagai penentu pola spasial, kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik. Penentuan batas daerah dibutuhkan karena pada dasarnya batas daerah akan memengaruhi administrasi publik, kehidupan, sehingga berpengaruh pada akhirnya pada pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada situasi yang berbeda, pada pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdapat pula dijadikan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi dapat pula dijadikan pertimbangan utama untuk menentukan batas daerah. Perbedaan daerah berdasarkan karakteristik kawasan pedesaan atau rural dan kawasan perkotaan atau urban pada dasarnya merupakan salah satu contoh penentuan batas daerah berdasarkan pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi. Kawasan pedesaan yang dengan karakteristik sosialnya yang bersifat paguyuban dan karakteristik ekonominya yang didasarkan pada sektor agraris berbeda dengan kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik sosial yang bersifat parembayaan dengan karakter ekonomi yang didominan dengan sektor jasa. Kini pengaruh perkembangan modal transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi telah menguburkan batas-batas pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, pertimbangan lainnya yakni kesatuan dan rasa identitas politik perlu diperhitungkan. Pertimbangan lainnya yang sangat penting untuk diindahkan adalah tercapainya kondisi efisiensi pelayanan publik. Tuntutan efisiensi ini merupakan isu universal. Pada dasarnya, pemerintahan memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Tak ada satu negara pun di dunia ini yang luput dari kondisi tersebut. Batas-batas otonom pada dasarnya harus memenuhi skala ekonomi daerah serta pada sisi yang lain. Batas daerah juga akan membatasi pengeluaran yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penentuan daerah otonom yang tepat juga akan membantu pemerintah nasional untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efisiensi
Karena untuk negara sebesar Indonesia akan kesulitan mencapai skala ekonomi yang efisien jika semua pelayanan publik dilakukan secara merata. Yang berikutnya yaitu aspek penentuan penataan daerah, pertimbangan efisiensi ekonomi. Pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagi penentuan batas daerah meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah perhitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah sehingga menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik dan koordinasi pemerintah. Batas daerah yang terluas akan menyebabkan biaya koordinasi baik dalam bentuk transportasi maupun telekomunikasi menjadi lebih mahal dibandingkan batas-batas daerah yang lebih sempit. Biaya koordinasi yang lebih besar akan mengurangi biaya yang diperuntukkan bagi pelayanan langsung kepada masyarakat. Jumlah penduduk yang lebih banyak dalam batas-batas daerah tertentu akan juga membutuhkan biaya yang lebih besar, karena membutuhkan institusi yang lebih kompleks dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga mempertimbangkan jumlah. Pertama, batas daerah yang tepat akan mampu mengeksplorasi dengan tepat tentang apa saja yang diinginkan oleh para pemilih. Jika daerah berarti kesatuan masyarakat hukum tentu, maka setiap anggota atau kelompok masyarakat seharusnya dapat mengartikulasi aspirasi dan pilihannya dalam proses kebijakan di daerah tersebut. Batas daerah yang kurang tepat bisa saja mengurangi kemungkinan suara masyarakat didengar karena berbagai faktor seperti jumlah masyarakat yang terlalu besar, sementara sistem pemerintahan yang ada kurang mendukung penyerapan aspirasi masyarakat, atau batas daerah mencakup rentang geografis yang terlalu besar sehingga menyulitkan proses pelibatan masyarakat dalam politik pemerintahan, atau segregasi yang tegas antar kelompok masyarakat sehingga terjadi dominasi yang kurang adil dan aspirasi. Kedua adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya sendiri, sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi dari susunan pemerintah di atas atau bergantungnya pada daerahnya sendiri. Sumber daya ini bisa berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Untuk kawasan perkotaan, pendapatan daerah diperoleh dari hasil sumber daya manusia, bukan dari sumber daya alam. Pertimbangan terhadap batas akumulasi sumber daya yang memadai merupakan hal penting dalam menentukan batas-batas daerah. Tentang kondisi sumber daya apa yang harus dihitung masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli. Sebagai ahli berpendapat bahwa penetapan batas daerah harus menghitung sumber daya yang sudah tersedia karena telah dinyatakan secara langsung dan Ketiga, dalam meminimalisasi biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya, sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah. Jika sebuah aktivitas masyarakat tertentu membawa dampak negatif yang ditanggung oleh masyarakat lainnya, maka jika seharusnya beberapa masyarakat tersebut dikumpulkan dalam suatu daerah otonom, sehingga bisa biaya penanggulangan dampak negatifnya tetap ditanggung oleh daerah yang sama. Pada sisi yang lain, jika kegiatan masyarakat lokal membawa dampak yang meluas bagi masyarakat yang lainnya, terutama yang berdampak positif, maka sebaiknya biayanya tidak ditanggung semata oleh kelompok masyarakat yang pertama, tetapi juga oleh semua masyarakat yang terkena dampak positif tersebut. Keempat adalah kemampuan melakukan fasilitasi kolaborasi dan koordinasi di antara beberapa jenis pelayanan yang diberikan dan lembaga pelayanan yang ada. Kemampuan ini sangat penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kapasitas ini diperlukan untuk menghindari timpang tindih, konflik, dan pemborosan pelayanan publik. Kapasitas kelembagaan diperlukan untuk menjamin ruang kosong pelayanan dan ketidakterjangkauan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Persyaratan kelembagaan ini mutlak dibutuhkan dan dipertimbangkan dalam penentuan batas-batas daerah otonom karena bisa memunculkan dampak yang lebih parah dari sekadar inefisiensi, yakni ruang kosong pelayanan publik. Situasi tersebut berarti ada anggota masyarakat yang tidak memperoleh sama sekali
tidak semata bergantung pada pemerintahan daerah karena banyak unsur di luar pemerintah yang dapat secara bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan pertimbangan ini, maka menghitung kapasitas daerah dalam suatu batas tertentu juga harus menghitung modal sosial dan modal swasta yang berada di daerah-daerah tersebut. Dengan perhitungan seperti ini, maka kebutuhan untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif. Yang terpenting bukanlah jumlah modal sosial dan modal swasta. Yang ada nama-nama kapasitas tersebut, pemerintahan daerah tersebut untuk menggandeng dan bekerja sama satu sama lain. Yang berikutnya yaitu pertimbangan efektivitas demokrasi. Pertimbangan selanjutnya adalah efektivitas demokrasi. Penetapan batas daerah otonom diharapkan mampu Kelima adalah kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga-lembaga swasta, masyarakat, dan pemerintahan beserta berbagai kepentingan terkait untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi guna berkepentingan bersama dan independensi antar lembaga tersebut. Hal ini berarti dibutuhkan kapasitas untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik atau good governance dalam suatu daerah otonom. Prinsipnya adalah bahwa suatu daerah otonom yang selanjutnya yaitu catchment area. Selain didasarkan pada faktor di atas, penentuan local boundaries atau batas-batas daerah dapat pula didasarkan pada catchment area, sebagaimana disampaikan oleh Hussein tahun 2000, yakni luas wilayah yang optimal pada pelayanan publik, pembangunan, penarikan sumber daya, partisipasi, dan kontrol bagi masyarakat maupun birokrasi. Arti penting catchment area ini berkaitan dengan dibutuhkannya penentuan batas yang akurat dengan berorientasi pada administrasi yang berkualitas untuk menghadapi perubahan masyarakat yang kompleksitas layanan yang dibutuhkan. Harapannya adalah pemberian layanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Konsep catchment area diadaptasi dari konsep yang sama dalam geografi yang berarti jangkauan terjangkau yang bisa dialiri oleh air dan dari sebuah sungai. Yang selanjutnya yaitu kegagalan dalam mencapai catchment area ini akan diikuti adanya kondisi detachment area, yakni sebuah kondisi yang menunjukkan rendahnya daya jangkau lembaga dan aparat pemerintah terhadap masyarakat. Rendahnya daya jangkau ini menyebabkan ketidakmampuan masyarakat, termasuk pula lemahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini dapat memiliki implikasi negatif berupa kerusakan lingkungan, kriminalitas, ketidakpuasan publik terhadap pelayanan birokrasi, serta lambannya birokrasi. Dalam banyak hal, detachment area menyebabkan ekonomi biaya tingkat tinggi yang pada akhirnya mengurangi kesejahteraan masyarakat. Kriminalitas terjadi berarti pelayanan dasar bidang keamanan tak terpenuhi. Kerusakan lingkungan juga diakibatkan oleh tingkat kesejahteraan yang rendah dan akses pada kegiatan ekonomi normal yang diperoleh oleh anggota masyarakat.